بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الضعف في رواية التفسir film al-ma'thur wa asbabuhu. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang keempat terkait dengan sisi kelemahan tafsir bil ma'thur dan apa yang menjadi sebab-sebabnya. Qala Syekh Az-Zahabi rahimahullah taala, nastati an nurji ya asbab ad-dha'f fi riwayat at-tafsir al-ma'thur ila umuri thalathah. Kita bisa menyimpulkan bahwa kelemahan tafsir bil ma'thur itu kembali kepada 3 faktor. Ada 3 faktor atau 3 sebab ya yang menjadi sebab kelemahan tafsir bil ma'thur. Dan sebagiannya sudah sempat disinggung ya, sempat dijelaskan secara implisit ya di dalam penjelasan proses sejarah tafsir bil ma'thur ya. Pertama adalah awwaluha kasratul wadha' fi tafsir, adanya riwayat-riwayat yang palsu dan dusta. Jadi ada tafsir-tafsir yang disandarkan kepada Rasul, sahabat, tabi'in, tapi rupanya itu adalah tafsir yang maudhu ya, itu riwayat yang maudhu'ah, yang palsu, yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Dan yang pertama. Yang kedua adalah dukhulul Israiliyat fihi. Ya, maksudnya riwayat-riwayat Israiliyat ya ke dalam tafsir. Karena Israiliyat ini tidak semuanya boleh diterima, ya, sebagaimana tidak semuanya boleh ditolak gitu ya. Artinya memang nanti perlu diklasifikasikan. Hanya saja ketika seorang mufassir bil ma'thur menerima begitu saja tanpa mengklasifikasikan mana Israiliyat yang bisa diterima dan mana yang tidak bisa diterima, nah inilah yang kemudian menjadi sebab kelemahan tafsir bil ma'thur. Kemudian yang ketiga, hadful isnad atau hadful asanid. Ya, ketika sanad-sanad dari mufassir sampai kepada Rasul, sahabat, dan tabi'in ini kemudian dihapus. Jadi tidak bisa dilihat, diteliti, tidak bisa dinakat, tidak bisa dikritik ya bagaimana kualitas dari rawi-rawi yang meriwayatkan tafsir tersebut. Nah, jadi ini juga menjadi satu kelemahan dari tafsir bil ma'thur yang khususnya kemunculannya setelah masa Imam At-Tabari dan seterusnya. Ya, memang tujuannya sebenarnya sih bagus ya, agar pembaca itu tidak disibukkan dengan meneliti sanad yang memang cukup sulit gitu ya. Jadi langsung bisa mendapatkan riwayatnya. Tapi di sisi yang lain, kalau misalnya itu datang dari mereka yang tidak ahli di dalam ilmu sanad hadis, nah ini yang jadi persoalan. Ya, kalau misalnya datang dari yang ahli dalam ilmu sanad hadis, nah ini nggak ada masalah, insya Allah, karena sudah thiqah dengan sang penulisnya. Ya, atau misalnya ya sifatnya adalah mukhtasar. Nah, misalnya tafsir Tabari yang memang berjilid-jilid banyaknya, riwayatnya beragam, kemudian diringkas oleh Imam Ibnu Katsir misalnya dengan menghilangkan beberapa sanad yang langsung menuju kepada riwayatnya. Jadi bisa saja. Intinya yang menjadi persoalan kalau yang menghapus sanad ini adalah bukan mereka yang thiqah ya, bukan mereka yang dikenal mampu untuk meneliti mana sahih mana dhaif. Makanya saya sering mengatakan ya kepada kalian dan kepada para mahasiswa lain, kalau misalnya ingin membeli kitab tafsir, kalau bisa carilah kitab tafsir yang sudah ditahqiq, yang sudah ditakhrij ya. Jadi kalau bisa nih, kalau memang ada dana untuk beli kitab tafsir seperti itu, atau cari PDF ya, misalnya nih tafsir Ibnu Katsir yang dicetak ya, tafsir Ibnu Katsir itu beragam. Kalau yang non tahqiq atau tahqiqnya itu singkat, biasanya cuma 4 jilid. Tapi ada kitab tafsir Ibnu Katsir yang ada takhrijnya, yang ada tahqiqnya itu sampai belasan jilid gitu ya. Karena penelitian atas riwayatnya itu sudah cukup bagus. Nah, ini kalau bisa baca kitab-kitab yang tahqiqnya ini sudah lengkap ya. Nah, jadi hasful isnad atau hasful asanid itu juga salah satu kelemahan dalam tafsir bil ma'thur.